Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan 11 ya. Ini pertemuan pertama kita setelah UTS dan dengan saya tentunya ya, sebelumnya dengan Pak Yosef. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Mekanika 1, mata kuliah wajib kita yang tentunya mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa fisika maupun mahasiswa yang geofisika ya, apalagi kita satu departemen di departemen fisika. Dan inilah pengetahuan penting yang inti yang harus diketahui oleh mahasiswa yang kuliah di kedua program studi tersebut. Dan apa yang akan kita bahas di pertemuan ke-11 ini hitungannya pertemuan ke-11 ya. Artinya ini akan menjadi bahan untuk menjadi catatan teman-teman semua untuk dicatat dan dikumpulkan dalam bentuk penugasan di classroom. Dan kuliah kita akan semacam itu. Ada materi yang saya berikan dalam bentuk video, lalu teman-teman buat catatannya. Dan di dalam kuliah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan yang perlu teman-teman jawab. Jadi tidak hanya mencatat apa yang saya sampaikan saja. Baik, apa yang kita bahas adalah kerangka acuan tak inersial. Ya, kita akan nanti membahas bagaimana gerak benda atau bagaimana menyatakan gerak benda di dalam koordinat atau kerangka acuan yang tidak lagi inersial, tidak inersial ya. Dan kita nanti akan bahas juga sedikit apa itu kerangka acuan inersial begitu, apa contoh kerangka acuan inersial dan apa implikasinya pada kerangka acuan itu. Lalu kemudian kita akan di bagian pertemuan 11 ini secara singkat kita akan jelaskan bagaimana kerangka acuan tak inersial yang merupakan kerangka acuan yang dipercepat begitu, mengalami percepatan secara linear ya, percepatan linear. Baik, itu kurang lebih gambarannya di kuliah kita pada pertemuan 11 ini. Adapun untuk rujukan atau buku yang bisa dipelajari adalah diantaranya diktat yang sudah kita berikan di Google Classroom. Dan mohon maaf jika ada kesalahan ketik atau kesalahan dalam penulisan karena buku tersebut, diktat tersebut masih dalam proses pengembangan ya, dan masih meskipun pengembangan sudah bisa kita pakai untuk sebagai acuan kita. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita. Ya. Kerangka acuan tak inersial. Nah, sebelum membahas apa yang tidak inersial, kita bahas kembali, kita ulang sedikit mengenai kerangka acuan yang inersial. Apa itu kerangka acuan inersial ya? Jadi kita akan membahas juga tentang apa itu kerangka acuan inersial. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya di pembahasan mengenai hukum-hukum Newton, ada 3 hukum Newton. Ada disebut massa inersial gitu misalnya, atau inersia dari benda gitu ya. Dan cara mudahnya adalah inersia dari benda adalah kelembaman atau tingkat kemalasan benda untuk berubah geraknya. Dalam hal itu adalah inersia itu adalah masanya. Kalau masanya besar berarti dia sulit untuk berubah. Kemudian kita juga mengenal ada hukum kelembaman ya di dalam persamaan Newton gitu ya, hukum Newton. Nah, kemudian orang sering mengatakan kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap. Yang bergerak dengan kecepatan tetap. Namun definisi ini membutuhkan syarat lain, itu kecepatan ini diukur terhadap siapa begitu. Dan kita sulit juga mencari sebuah kerangka acuan lain yang kalau kita buat kecepatan kerangka acuan kita terhadap dia itu adalah tetap. Misalnya apakah kita pakai bintang-bintang yang jauh di sana sebagai kerangka acuan untuk kita mengukur kerangka acuan kita ini, kan tentunya sulit juga, apalagi kemudian kalau mereka itu bintang-bintang itu juga menjauh dengan percepatan gitu ya. Nah, maka jadi definisinya agak kurang kokoh begitu. Maka yang lebih kokoh adalah biasanya dipakai ini. Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang merupakan tempat
hukum Newton pertama berlaku. Nah, ini lebih hukum Newton pertama berlaku. Ya, ini adalah kerangka acuan inersia. Apa hukum Newton pertama? Yaitu hukum yang jika sigma F sama dengan 0 maka berlakulah kelembaman, gitu ya. Apa disebut juga hukum kelembaman. Jika benda itu diam maka dia akan tetap diam. Jika benda itu bergerak dengan kecepatan tetap maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap tersebut. Nah, ini hukum Newton pertama. Dan kerangka acuan semacam itu disebut sebagai kerangka acuan inersial. Apa contoh kerangka acuan inersial ini? Ya, kita bayangkan sebuah tempat yang jauh dari benda-benda sehingga tidak ada gravitasi. Misalnya di luar angkasa jauh sana, begitu ya. Sehingga di sana itu, di luar angkasa jauh sana itu, tanpa ada pengaruh dari gaya apapun dari luar, itu kita bisa membuat percobaan hukum Newton pertama ini. Kalau kita letakkan benda di samping kita, maka dia akan tetap di situ, tidak akan jatuh. Kemana akan jatuh? Kan tidak ada gravitasi, kan gitu ya. Kalau kita lemparkan dengan kecepatan tetap, dia akan menjauh dengan kecepatan tetap dan tidak berubah. Jadi contohnya adalah di luar angkasa jauh sana, ya. Baik, itu. Dan kemudian kalau di bumi bagaimana? Bagaimana mencari kerangka acuan inersial di bumi yang 3 dimensi? Kalau 2 dimensi mungkin mudah, ya gitu kan. Kalau 2 dimensi kan tinggal misalnya di atas lantai yang licin, itu sudah merupakan kerangka acuan inersial. Karena kalau diam, dia tetap diam di atas lantai yang 2 dimensi itu. Kalau kita senggol sedikit, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap, gitu. Tapi kalau 3 dimensi bagaimana? Ya, gitu ya. Coba teman-teman pikirkan, renungkan bagaimana kerangka acuan inersial di bumi yang 3 dimensi, ya. Padahal ada gravitasi terus itu di bumi. Nah, bagaimana itu caranya? Oke. Itu jadi sebuah pertanyaan, ya. Silakan bisa didiskusikan. Baik. Sekarang kita setelah mengetahui apa itu kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang hukum Newton pertama itu berlaku di sana, maka kita sekarang akan membahas kerangka acuan tak inersial. Ya, yang contoh pertama di bagian pertama adalah kita membahas kerangka acuan yang dipercepat. Ya. Nah, kita gambarkan dengan gambar semacam ini. Ini ada kerangka acuan inersial O, itu dia ada X, Y, Z, O, X, Y, Z. Kemudian ada kerangka acuan yang lain yang kita sebut O aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, yang dia itu mengalami percepatan misalnya ya terhadap titik O ini, percepatan. Jadi dia misalnya bergeser sana serat gitu jauh. Nah, kita bisa menyatakan sebuah titik P yang mungkin ini massa ya, sebuah massa yang bergerak-gerak, mungkin dia lalat atau binatang yang lain yang bergerak. Dan titik P ini bisa kita nyatakan menurut koordinat O ataupun menurut koordinat O aksen. Kalau menurut koordinat O, vektor kedudukannya adalah R ini, yang garis vektor merah. Kemudian kalau yang menurut O aksen, ini adalah R aksen, ya. Dan kita bisa membuat vektor yang menghubungkan antara pusat O aksen dengan pusatnya O. Ini adalah vektor R0. Sehingga kita punya persamaan vektor dari ketiga vektor ini adalah R itu sama dengan R0 besar, R besar 0 ditambah dengan R aksen. Jadi kita punya persamaan R sama dengan R0 ditambah R aksen. Dengan definisi tadi ya, masing-masing ya. Ini menurut kerangka acuan O yang inersial. Ini adalah percepatan dari kerangka acuan O aksen itu sendiri terhadap O. Dan yang R aksen adalah kedudukan si benda P menurut kerangka acuan O aksen. Nah, karena si benda P ini katakanlah mungkin dia bisa bergerak-gerak, bisa berubah kedudukan, memiliki percepatan, maka R dan R aksen nanti secara umum fungsi T bisa diturunkan terhadap T. Kemudian jika si R0 ini perubahan kedudukan dari O aksen itu misalnya dipercepat atau memiliki kecepatan ya gitu ya, ini juga R0 ini, R besar 0 ini adalah fungsi waktu juga. Kita bisa turunkan terhadap waktu. Turunkan terhadap waktu.
kita dapatkan V, jadi V ya, karena dr dt. Kemudian ini juga jadi V juga, kecepatan, kita simbolkan dengan V besar 0 ditambah V aksen gitu ya. Jadi inilah kecepatan di kerangka, ini kerangka acuan O, ini vektor di ini apa ya, vektor kecepatan dari kerangka acuan O aksen. Kalau yang ini adalah vektor kecepatan benda P tadi menurut kerangka acuan O aksen. Nah, kita bisa turunkan lagi terhadap waktu. Turunkan lagi, ini menjadi A percepatan ya. Yang sebelah sini menjadi jika gerakan dari kerangka acuan O aksen itu dipercepat, maka ini ada percepatannya. Nilainya A0 dan kita cukupkan sampai situ ya. Kita anggap si kerangka acuan O aksen itu bergerak dengan percepatan tetap begitu. Oke, kemudian ini menjadi A aksen ya gitu ya itu. Nah, inilah percepatan di kerangka acuan itu. Lalu kemudian tentunya nanti jika ternyata koordinat kita itu tidak bergerak dengan percepatan ya, maka yang ini sebelah sini dinolkan ya. Mungkin pada kasus khusus jika A0 itu bernilai 0 ya, artinya si kerangka acuan baru itu hanya bergerak dengan kecepatan tetap, tidak dengan percepatan, maka kita dapatkan percepatan itu sama ya, percepatan menurut kerangka O dengan percepatan menurut kerangka O aksen itu sama, walaupun kalau nanti di sini akan tetap sama seperti ini ya, tidak akan begini, tetap tidak berubah. Nah, sebelah sini juga tetap, tapi yang ini akan khusus di sini. Nah, itulah ketika ini kita kalikan dengan M, kita kalikan dengan M ya gitu ya, artinya gaya gitu, gaya. Jadi gaya-gaya pada koordinat yang A0, A besar 0 nya itu 0, itu dia gaya-gayanya sama gitu. Jadi kerangka acuan inersial itu disebut kerangka acuan inersial di situ ya, karena tidak bergerak dengan percepatan, maka hukum Newtonnya sama gitu. Ketika kerangka acuan inersial dengan kerangka acuan inersial lain, yaitu hukum Newtonnya sama gitu. Oke, kemudian kalau kita gunakan yang ini ya, kita nyatakan kalikan dengan massa gitu, maka menjadi sebelah sini adalah gaya F, karena itu M kali A. Yang sebelah sini menjadi M kali A0, sebelah sini menjadi M kali A aksen ya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kita pindahkan ke sini, F min M kali A0 itu adalah massa kali percepatan aksen. Nah, ini adalah persamaan gerak, persamaan gaya, persamaan gaya maksudnya di koordinat A aksen. Jadi di koordinat aksen, di koordinat yang bergerak dengan percepatan tadi, itu ada gaya menurut kerangka acuan inersial dikurangi M kali A0. Nah, bagian suku inilah disebut sebagai gaya semu. Sebenarnya adalah gaya inersial ya, atau gaya inersial yang muncul karena gerakan dari kerangka acuannya. Ini bukan karena interaksi dengan benda-bendanya, bukan interaksi karena gesekan dan seterusnya, tapi karena murni muncul gara-gara ada kerangka acuan itu bergerak dengan percepatan ya. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau kita berada di atas kendaraan, di atas mobil gitu misalnya, tiba-tiba mobil itu melaju dengan percepatan ke depan gitu. Apa yang terjadi dengan kita? Kita merasa kita terdorong ke belakang, yang muncul gaya M kali A0 ya, itu gaya semu semacam itu. Baik, saya kira itu penjelasannya. Kita kemudian akan berlanjut ke latihannya. Baik, latihannya adalah ini. Contoh ada meluncur di atas papan yang bergerak, sebuah balok bermassa M diletakkan, ini M ya, kita berikan M gitu, di atas papan panjang yang ditarik dengan percepatan A. Tarikan ini menyebabkan balok meluncur di atas papan. Ini kalau ditarik kan balok itu kayak kepleset ke belakang gitu ya, kepleset ke belakang. Dan jika koefisien gesek kinetik antara balok dan papan adalah mu, berapakah percepatan balok terhadap papan? Jadi balok terhadap papan itu percepatan yang ditanyakan. Kemudian berapa percepatan balok terhadap tanah? Kalau kita pakai
notasi yang sebelah tadi ya, yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi percepatan balok terhadap papan itu adalah A aksen, kita sebut A aksen. Ini yang ditanyakan. Kemudian percepatan balok terhadap tanah itu A. Nah, jadi koordinatnya sekarang tadi kita jelaskan, koordinat orang yang inersial yang O aksen itu adalah orang yang diam di tanah. Ya, secara 2 dimensi itu oke kan, ya, oke, tidak masalah, itu kerangka acuan inersial. Kita tidak melibatkan gaya gravitasi ke bawah, ya, tidak bergerak pada arah atas bawah begitu. Kemudian A aksen ini berarti adalah koordinat orang yang, atau koordinat papan itu sendiri. Ketika papan bergerak, kita sematkan koordinat di sana yang bergerak bersama papan gitu. Oke ya, sehingga kalau kita kerjakan menggunakan persamaan yang tadi ini, yang ini tadi ya, maka kita lihat bahwasanya M kali A aksen, kita akan mencari aksennya, itu adalah ada gaya dikurangi M kali A, ya, ini sudah kita berikan A, ininya adalah A. Itu kalau kita berikan apa itu M kalikan A aksen, nah, ini kita jadikan karena pada arah kanan kiri saja, jadi cukup besarnya saja, ini pada arah kanan kiri aksen. Gaya apa yang bekerja pada balok? Apa gaya yang menyebabkan gaya apa yang dirasakan oleh balok pada arah kanan kiri? Ya, pada arah, ini kita sebut pada arah mendatar gitu ya. Pada arah mendatar itu ada gaya gesek saja, ya, gaya gesek, yaitu kita sebut sebagai mu kalikan M kali G tentunya ya. Ini cukup mudah. Lalu kemudian ada minus M kali A. Nah, kita coret ini. Oh, jadi kita dapatkan percepatan pada menurut balok terhadap papan ya. Percepatan itu adalah mu G min A. Lalu bagaimana A-nya? Bagaimana percepatan terhadap orang yang di tanah? Maka kita pakai yang tadi ya. A itu adalah A plus A aksen kan gitu ya. Kalau kita kembali ke persamaan yang tadi ini, A adalah A0 plus A aksen. Sehingga kalau kita kerjakan A plus mu G min A, kita dapatkan percepatannya adalah A mu G, itu ya, mu kali G saja. Jadi percepatan menurut orang di tanah itu mu G. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara yang koordinat menurut orang di luar? Ini kita cocokkan dengan hasil ini, apakah cocok ya? Kalau menurut, mungkin saya kerjakan di sini aja ya, menurut orang yang diam di tanah, ya, menurut orang diam di tanah, sigma F pada balok itu tentunya M kali A nya balok itu tadi ya, sigma F M kali A. Gaya apa yang bekerja pada balok menurut orang yang ada di tanah? Ya, ada gaya gesek saja gitu, gaya gesek yang arahnya mendorong ke depan. Nah, jadi ada gaya gesek saja, adanya mu mg yang dirasakan oleh si balok. Nah, itu kemudian M kali A ya, tidak ada gaya lain. Coret, oh ketemu A nya adalah sama dengan di atas, yaitu adalah sama hasilnya ya, gitu ya. Jadi harusnya tidak mempengaruhi hasil-hasil fisis yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan jika kita menginginkan itu tadi ya, menghitung misalnya percepatan menurut orang di tanah, penggunaan kerangka acuan tidak mempengaruhi harusnya. Cuman ketika kita berada pada kerangka acuan dipercepat, di sana itu kemudian menurut orang yang bergerak pada kerangka acuan yang dipercepat itu, atau benda yang di sana, dia merasakan munculnya gaya inersia tadi ya, muncul gaya inersia tadi. Baik, semoga jelas. Itu latihan yang pertama. Kemudian yang kedua, berapakah percepatan maksimum agar balok tadi tidak terpleset ya? Nah, terpleset itu apa? Terpleset itu artinya
Terpleset itu artinya ketika balok dengan papan tidak sama percepatannya, geraknya tidak bareng lagi gitu kan. Kalau bareng bergerak kan berarti masih nempel gitu. Ketika ketinggalan, misalnya baloknya ketinggalan, percepatan balok lebih besar, itu berarti nilai terpleset itu artinya aksen itu lebih tidak sama dengan 0, sudah tidak 0 lagi gitu ya, tidak sama dengan 0 gitu. Nah kita tahu tadi aksen itu kan tadi nih ya, aksen itu mu g kali a. Ini bukan mu g minus a, mohon maaf ya. Nah jika a-nya semakin besar, semakin ditarik ke sana, maka nanti akan ada nilai yang lebih dari mg itu. Ketika mg a sama dengan mg, maka ada 0 gitu ya, atau ini kan kalau mohon maaf ini pakai s statik ya. Mu s statik ini gaya gesek maksimum. Nah pada keadaan ketika a-nya masih kurang dari mu g, maka gaya gesek pada balok itu akan sama dengan minus ma. Ya, minus ma. Oke. Ketika terpleset a tidak sama dengan 0, berarti berapakah maksimumnya? Maksimumnya adalah max-nya itu adalah ketika itu sama dengan 0-nya itu sendiri ya, dan sudah maksimum. Max adalah mu s kalikan g. Nah, gitu. Ini maksimumnya. Semoga jelas. Baik, nanti silakan bisa disimak lanjutnya di buku kita. Ada contoh tentang lemparan bola dalam pesawat, silakan teman-teman pelajari dan juga dimasukkan ke dalam catatan di pertemuan ini ya, pertemuan yang ke-11 ini. Yang biru ini silakan dimasukkan ke dalam catatan dan untuk bahan belajar. Baik, latihannya nanti bisa dilihat, dianalisa sendiri, tidak perlu dimasukkan ke dalam catatan. Itu yang bagian pertama. Demikian, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.